Anda sedang menyaksikan channel Aceh TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayam kalau dia mau mengerami telurnya, dia berpuasa selama 21 hari. Tidak makan, tidak minum. Maka induk ayam selama 21 hari, dia tidak makan minum hingga membuat badannya kurus. Ular, kalau dia ingin umurnya panjang, suhu badannya meningkat, dia harus ganti kulit. Dalam proses ganti kulit, ular harus berpuasa. Ulat sebelum menjadi kupu-kupu, saat dia menjadi kepompong, ia berpuasa selama 14 sampai 16 hari. Berpuasa yang dimaksud dalam bahasa ilmiah disebut dengan metamorfosis. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berpuasa bukan hanya kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, tapi berpuasa merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Jangankan kita, ayam berpuasa, ular ikut berpuasa, ulat juga berpuasa. Lantas apa yang membedakan puasa ular dengan puasa ulat? Ular sebelum berpuasa namanya ular, setelah berpuasa namanya masih ular. Ular sebelum berpuasa, ia hama bagi petani sehingga diracun, dibunuh. Setelah berpuasa, setelah bermetamorfosis, ular juga masih dianggap hama. Sebelum berpuasa, ular perilakunya melata. Setelah berpuasa, perilakunya masih melata. Sebelum berpuasa, ular merusak. Setelah berpuasa, ular pun masih merusak. Sebelum berpuasa, ular makan katak. Setelah berpuasa, setelah bermetamorfosis, ular juga pun masih makan katak. Berbeda dengan ulat. Ulat sebelum berpuasa namanya ulat. Setelah berpuasa namanya kupu-kupu. Ulat sebelum berpuasa hama bagi petani. Dia makan dedaunan, tanaman yang ditanam oleh para petani. Setelah berpuasa jadi kupu-kupu. Makanannya serbuk bunga, sari bunga. Sebelum berpuasa, ulat merusak pekerjaannya. Setelah berpuasa, alias setelah bermetamorfosis, ulat seekor kupu-kupu berubah. Dia tidak pernah merusak bunga, tapi dia hanya meminum sari bunga. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, mari kita berpuasa seperti ulat. Jangan sampai kita berpuasa seperti ular. Bagaimana puasa ular? Sebelum puasa makan kodok, setelah puasa masih makan kodok. Sebelum berpuasa makan haram, setelah berpuasa masih makan haram. Puasa ular namanya. Sebelum berpuasa masih makan riba, setelah berpuasa masih makan riba. Ular namanya. Sebelum berpuasa suka mencaci maki. Setelah berpuasa pekerjaannya masih sama, mencaci maki, menghina, riba dan seterusnya. Ular namanya. Sebelum berpuasa dia provokator sosial. Setelah berpuasa masih menjadi provokator masyarakat. Puasa ular namanya. Berbeda dengan ulat.
Sebelum berpuasa namanya ulat, setelah berpuasa dia menjadi kupu-kupu. Inilah yang mau kita harapkan. Sebelum berpuasa kita ahli maksiat, setelah berpuasa harus menjadi hamba yang taat. Sebelum berpuasa kita mungkin enggan untuk beribadah, setelah berpuasa kita menjadi hamba yang muttaqin sesuai perintah Allah dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka puasa ini ingin mendidik kita agar kita mampu bermetamorfosis menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih taat, hamba yang lebih berguna, hamba yang lebih mulia, hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi metamorfosis dalam perilaku kita, pikiran kita. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, kalau kita sebelum puasa masih makan haram, setelah puasa juga masih makan haram, lantas untuk apa puasa kita? Sebelum berpuasa lisan kita ini tidak terjaga, setelah berpuasa pun kadang lisan ini tidak terjaga. Bukankah baginda Nabi pernah bersabda, Malam yada, kata Nabi, Malam yada qawla zuri wal amala bihi. Siapa orang saat berpuasa tidak meninggalkan qaul az-zur wal amala bihi, malah mengerjakan qaul az-zur, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a syarabahu wa ta'amahu. Siapa orang yang berpuasa ia qaul az-zur. Qaul az-zur kata Imam As-Suyuti, ucapan dusta, perkataan bohong. Siapa orang yang berpuasa dia tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, tidak mampu menjaga lisan dari berita bohong, malah wal amala bihi, dia melakukannya, rajin berbohong, taat, selalu terus berdusta, falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a syarabahu wa ta'amahu. Allah tidak butuh rasa lapar dan dahaga yang ditahan oleh orang tersebut. Bermakna bahwa seseorang yang tidak menjaga lisannya saat berpuasa, maka hamba ini, kata Allah, kata Nabi, tidak diterima puasanya. Sah puasanya, tapi pahalanya tidak ada. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain baginda Nabi juga menegaskan bahwa laisa siyamu minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan minum. Fa inna siyamu, kata Nabi, puasa juga itu adalah menahan diri minal lagwi warrafath, menjaga diri dari perbuatan ucapan sia-sia dan juga mampu menjaga diri dari ucapan yang berbau kepada pornografi. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, ini yang diinginkan oleh puasa, oleh Allah yang mewajibkan puasa kepada kita, agar kita mampu bermetamorfosis menjadi lebih baik, lebih taat, lebih bertakwa, lebih mulia di sisi Allah, sehingga mendapatkan predikat ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena status sosial paling tinggi di mata Allah, status sosial yang paling tinggi di hadapan Allah, strata sosial yang paling hebat di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang bertakwa. Ramadan, puasa, mau mendidik kita agar kita menjadi puasanya ulat. Puasanya ulat, sebelumnya ulat, setelah itu berubah menjadi kupu-kupu. Sebelumnya menjijikkan, setelahnya jadi kupu-kupu, disenangi oleh manusia. Sehingga juga banyak orang yang membeli kupu-kupu, lalu melepaskan di taman rumahnya, di taman halaman rumahnya, indah dipandang mata. Inilah yang mau diharapkan dari puasa ini, bukan seperti ular yang tidak ada perubahan saat sebelum berpuasa dan setelah berpuasa. Perubahan ini merupakan metamorfosis kita sebagai hamba Allah yang awalnya maksiat,
menjadi taat yang awalnya tidak berbudi, menjadi berbudi yang awalnya lupa diri, kemudian rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Inilah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah bertemu di lain kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.